Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Elisti, kelas 12 IPS. Kali ini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Makassar. Gubernur Sulawesi, Dr. Samratulangi, membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI dengan Ketua Mane Sopyan. Organisasi ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Salah satu fokus kampanye serta gerakan organisasi ini adalah menentang pembentukan negara Indonesia Timur oleh Belanda atau Nica. Pada 5 Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Raymond Westerling. Ia memimpin 120 orang pasukan khusus dari Depot Spesial Turpen DST atau Depot Pasukan Khusus. Misi utama Westerling adalah menumpas pemberontakan para pejuang dan rakyat Makassar yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Para pemuda seperti Arifai, Parasi, dan Robert Walter Monginsidi yang tergabung dalam PPNI mengangkat senjata melakukan perlawanan. Mereka berhasil merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai Nica. Selanjutnya, Walter Monginsidi, Ranggong Daeng Romo, dan Makareng Daeng Jarung membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS dengan tujuan utama menggerakkan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Salah satu pemuda pejuang adalah seorang perempuan bernama Emi Sayalan. Dalam pertempuran di Kasikasi, ia berlari mendekati posisi musuh dengan granat di tangan dan meledakkan granat tersebut. Akibat ledakan granat, ia tewas bersama 8 orang tentara Belanda. Untuk menumpas perlawanan rakyat Makassar, Westerling menerapkan metode Gestapo atau Geheimstaatspolizei. Metode Gestapo adalah metode yang diterapkan polisi rahasia Jerman yang terkenal kejamnya semasa Adolf Hitler. Pada masa Hitler, polisi rahasia Jerman menangkap dan membantai setiap orang yang mereka curigai sebagai musuh. Belanda melakukan tindakan mengerikan itu dari tanggal 7 sampai 25 Desember 1946. Sebagai akibatnya, sekitar 40.000 rakyat sipil yang tidak berdosa dibunuh oleh pasukan Westerling. Sementara itu, Monginsidi ditangkap oleh Belanda pada 28 Februari 1947. Namun, ia berhasil kabur pada 27 Oktober 1947. Belanda menangkapnya kembali dan kali ini Belanda menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Monginsidi kemudian dieksekusi oleh regu tembak pada 5 September 1949. Jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Makassar pada 10 November 1950. Latar belakang pembantaian Westerling. Peristiwa ini bermula dari reaksi Belanda atas dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berbagai usaha dilakukan untuk merebut kembali wilayah kekuasaannya dari para pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai masa revolusi nasional. Berbagai cara dilakukan pihak Belanda, termasuk dengan melakukan agresi militer hingga membuat rakyat boneka yang terbentuk negara federal. Kronologi pembantaian Westerling dilansir dari pasukan DST yang berjumlah 120 orang dengan dipimpin Westerling berangkat dengan kapal dan tiba di Makassar pada 5 Desember 1946. Pasukan ini kemudian memulai operasinya pada 11 Desember 1946 dan mulai membangun kamp di Matoangin. Westerling sendiri yang memimpin operasi dengan pasukan DST yang menyasar desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar. Dari kamp tersebut, pasukan Westerling bergerak ke kampung Batua dan mengumpulkan warga dari Borong,
patunuang, parang, dan balai yang dibariskan di lapangan rumput. Di tempat itu, Westerling mencari orang-orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia yang melawan Belanda dan para pengikut Walter Monginsidi. Diketahui Walter Monginsidi merupakan salah satu tokoh yang membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPERS pada 17 Juli 1946 dan melakukan gerakan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian, orang-orang yang dicurigai atau dituduh memberontak langsung ditembak mati di tempat. Kekejaman tersebut pun berlangsung selama pasukan Westerling beroperasi. Dilansir dari laman pemerintah Kabupaten Bone, aksi pertama operasi pasukan DST dimulai pada tanggal 11 malam menjelang 12 Desember 1946. Pada fase pertama, orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Kemudian, di fase kedua, mereka yang masuk dalam golongan kaum ekstremis, perampok, penjahat, dan pembunuh juga dieksekusi. Metode yang dilakukan Westerling ini dikenal dengan nama Steenrecht, yaitu aksi pengadilan dan eksekusi di tempat. Dengan pola yang sama, operasi pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan dilakukan Westerling dengan pola tersebut. Dilansir dari laman Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam tulisan sejarawan Belanda yang juga merupakan putra salah seorang aktor pembantaian tersebut, Martin Hitkes. Dalam bukunya yang berjudul Di Belanda Tak Seorang Pun Mempercayai Saya, menyebut bahwa aksi Westerling yang dilakukan bersama 123 orang kolonial terjadi pada tanggal 10 Desember di Makassar. Tokoh pembantaian Westerling. Tokoh utama dari pembantaian Westerling adalah sosok pemimpin pasukan yang bernama Raymond Pierre Paul Westerling. Ia adalah anak kedua dari Paul Westerling dan Sophia Motzo, yang meski keturunan Belanda, namun lahir dan tumbuh di Turki. Pada usia 19 tahun, Westerling terjun ke dunia militer. Bahkan pada awal Perang Dunia II, ia ikut dalam pasukan Australia di sekitar Timur Tengah, sebelum akhirnya berangkat ke Kanada untuk bergabung dengan pasukan Belanda. Raymond Westerling pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di Medan, pada September 1945 sebagai anggota KINL atau Angkatan Perang Kolonial Hindia Belanda. Selepas bertugas membebaskan tawanan perang Belanda di Medan, ia juga ditugaskan ke Jakarta untuk melatih pasukan khusus DST yang terdiri dari orang Belanda dan Indonesia. Raymond Westerling pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di Medan, pada September 1945 sebagai anggota KINL atau Angkatan Perang Kolonial Hindia Belanda. Selepas bertugas membebaskan tawanan perang Belanda di Medan, ia ditugaskan ke Jakarta untuk melatih pasukan khusus DST yang terdiri dari orang Belanda dan Indonesia. Pada Desember 1946, Westerling diberikan misi untuk memberantas para pejuang kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan. Pada awalnya, aksi Westerling dan pasukannya di Sulawesi Selatan mendapat apresiasi dari pemerintah Belanda. Namun, karena ditemukan kasus aksi pelanggaran HAM, Belanda memilih untuk memberhentikan Westerling pada 16 November 1948. Westerling sempat membangun sebuah organisasi rahasia yang dinamakan Ratu Adil Persatuan Indonesia atau RAPI, serta memiliki pasukan yang bernama Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Kelompok ini kemudian melakukan teror dan upaya kudeta pada 23 Januari 1950 di Bandung dengan menyasar anggota TNI dari Divisi Siliwangi. Akhir peristiwa.
Peristiwa Westeling berakhir pada tanggal 25 Desember 1946 ketika Westeling dipanggil kembali ke Jakarta oleh pemerintah Belanda. Ia dituduh telah melanggar perintah dan melakukan kekejaman yang tidak dapat dibenarkan. Namun, ia tidak pernah diadili atau dihukum atas perbuatannya. Perlawanan rakyat Makassar juga berakhir pada tahun 1949 setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau HERS sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB. HERS kemudian dibubarkan pada tahun 1950 dan digantikan oleh Republik Indonesia yang berdaulat penuh. Demikian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.